Action. Sampai berketemu. Apa sih sebenarnya investasi abal-abal? Bagaimana kita menghindari investasi abal-abal? Curigai jika ditawarkan sejumlah keuntungan yang besar dan bahkan berkali-kali lipat dari modal. Kembali bersama saya Eko B. Supriyanto di acara The Infobank Week. Topik pada hari ini adalah cara menghindari investasi abal-abal. Belakangan ini kita mendengar beberapa kasus banyak pemilik uang tertipu oleh investasi abal-abal. Apa sih sebenarnya investasi abal-abal? Investasi abal-abal adalah investasi yang tidak lazim, bodong, dan tidak bertanggung jawab. Kemarin kita juga mendengar banyak anggota koperasi Indosuria Simpan Pinjam. Ada yang menyebut kerugiannya adalah 10 triliun, tidak sedikit juga yang menyebut 5,9 triliun, ada juga yang menyebut 14 triliun. Apakah Indosuria termasuk investasi abal-abal? Tahun 2005 kita juga teringat juga kasus Koperasi Langit Biru, di mana anggota koperasi menghimpun dana sebesar 6 triliun, juga mengalami banyak masalah dan pada akhirnya pemilik uang itu tidak bisa kembali. Ada 3 hal yang mesti kita perhatikan. Bagaimana kita memilihnya? Yang pertama adalah tingkat imbal hasil ataupun keuntungan. Kita juga cek legalitas, diatur dan diawasi pemerintah. Kembali ke persoalan Indosuria, 3 hal itu masuk. Pertama, dia legal sebagai koperasi, dapat izin koperasi. Kemudian dia diatur pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Koperasi. Tetapi yang menjadi cirinya adalah tingkat hasilnya jauh lebih tinggi dari rata-rata. Nah, siapa yang pingin tingkat yang lebih tinggi? Ada 2 hal. Yang pertama, orang tidak tahu. Dan yang terakhir biasanya adalah orang yang serakah. Kalau kita lihat korban-korban daripada PT Indosuria, sebagian besar adalah mereka itu para pejabat juga ada, pengusaha besar, dan uangnya dalam jumlah yang mencapai triliunan tadi. Nah, dalam kaitan ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menghindari investasi abal-abal? Nah, yang pertama adalah hindari jika usaha yang ditawarkan seseorang atau sebuah lembaga perusahaan tidak memiliki lokasi bisnis yang jelas. Kemudian curigai jika ditawarkan sejumlah keuntungan yang besar dan bahkan berkali-kali lipat dari modal. Kemudian apakah ini money game atau Ponzi scheme? Mereka tidak memiliki produk yang dipasarkan, sehingga bisnis tersebut hanya berjalan dengan meminta setoran modal saja. Dan para penjajah investasi bodong ini biasanya sangat pintar dan melakukan bujuk rayu. Dan biasanya juga mereka menggunakan para pejabat. Lokasi gedungnya keren untuk mengatakan bahwa dia bonafide. Nah, yang terjadi pada kasus Indosuria, di mana ini sudah seperti sangat konglomerasi sekali. Di situ ada koperasi, di situ ada Indosuria Simpan Pinjam, ada Indosuria Asset Management, ada Indosuria Insurance. Sementara di dalam legalitas, kalau kita lihat, seolah-olah koperasinya sendiri. Tetapi saya yakin, dengan bantuan otoritas jasa keuangan, dengan menerapkan fungsi pengawasan terintegrasi, kenapa OJK didirikan adalah mengawasi terintegrasi, karena saya mendengar juga ada aset dari koperasi itu yang dialihkan kepada Indosuria Finance atau Industria Multifinance. Ini yang perlu dilakukan. Dan juga perlu dilakukan cross check. Apakah ini semacam pencucian uang atau seperti apa? Nah, berikutnya
bagaimana tips menghindari investasi di masa pandemi ini. Biasanya ketika orang susah, banyak orang menawarkan suku bunga tinggi, dijamin dan macam-macam. Nah, jangan mudah tergiur iming-iming. Yang kedua adalah cari badan hukum yang memberi izin perusahaan. Kemudian perhatikan keuntungan yang ditawarkan. Bandingkan dengan keuntungan yang ditawarkan oleh produk investasi lembaga jasa keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Investasi abal-abal karena ada orang yang serakah dan ada orang yang menawarkan. Maka telitilah sebelum membeli. Sampai ketemu pada The Info Bank Way berikutnya.